Kebanyakan ia melakukan isyarat-isyarat yang sangat halus, ya, isyarat internal yang sangat halus yang tidak semua suami peka. Ini bukan berarti memang ia tidak punya rasa ingin untuk melakukan itu, cuman isyarat yang diberikan tidak sejelas pria. Nah, ketika si suami ini tidak peka, bisa jadi... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kenapa sih istri, tidak semua istri maksudnya di sini ya, yang mau meminta duluan, ya. Ini berkaitan erat dengan hubungan seksualitas suami istri atau hubungan intim ya. Kenapa wanita jarang yang mau meminta atau memulai lebih dulu. Nah, ini kita akan bahas apa sih yang ada di benak para wanita, khususnya para istri yang memang takut untuk meminta duluan kepada suami. Padahal ini ketika ini dilakukan, ketika kita berdasar kepada beberapa hal, ketika bicara tentang pahala dalam Islam ini, pahalanya sangat luar biasa. Kenapa tidak dilakukan? Lalu apa yang menjadi dasar mereka? Ya, alasan para istri yang memang sampai saat ini belum berani meminta duluan mengenai hubungan seksualitas dengan pasangan sendiri. Padahal itu boleh lah, dan itu jauh lebih baik ya. Ini kita akan bahas, namun sebelum lanjut ke topik nggak ada salahnya, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Yang pertama, ini adalah faktor sosial, biasanya menjadi alasan pertama bahwa apapun itu secara umum dalam faktor sosial memang prialah yang secara khusus memang memiliki keberanian yang berbeda dengan wanita. Artinya di sini memang keberanian untuk mengungkapkan keinginannya ini jauh lebih kuat dibanding wanita ya. Walaupun tentunya juga ada wanita yang memang berani meminta duluan atas haknya ya, dengan suami tercinta maksudnya. Lalu ya, kemudian yang kedua adalah adanya cara rangsang ya. Sistem rangsangan pada wanita ini jauh lebih lambat dibanding pria ya. Sedangkan pria ini akan mudah atau dengan cepat terangsang dengan mungkin apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan saat itu. Ini akan mudah menggugah selera seksualitasnya. Bagi pria ini akan lebih mudah tergugah ya. Ini dua hal yang menjadi sebagian alasan bagi para wanita kenapa memang enggan. Bisa jadi karena memang malu, risih dan lain sebagainya untuk mengajak lebih dulu. Walaupun memang di sini wanita juga memiliki sifat yang berbeda dibanding pria. Artinya si wanita ini lebih kuat menahan keinginannya dibanding pria. Ini. Kemudian yang ketiga adalah wanita memiliki sedikit isyarat secara internal dengan pasangan ketika menginginkan untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Artinya memang kebanyakan ia melakukan isyarat-isyarat yang sangat halus ya. Isyarat internal yang sangat halus yang tidak semua suami peka. Ini bukan berarti memang ia tidak punya rasa ingin untuk melakukan itu, cuman isyarat yang diberikan tidak sejelas pria. Nah, ketika si suami ini tidak peka, bisa jadi itu pada saat wanita menginginkan atau istri menginginkan ini terabaikan karena si pria ini kurang peka dengan isyarat internal yang diberikan oleh pasangan. Ini hal ketiga ya. Lalu kemudian yang keempat, memang pria lebih mudah untuk tercipta rangsangannya hanya dengan hal-hal yang ia lihat ya, hanya dengan hal-hal yang memang ia lihat seketika itu. Maksudnya perjalanan dari saraf ke area yang menimbulkan rangsangan ini jauh lebih cepat tersambung dibanding wanita. Ini. Lalu kemudian yang kelima, secara studi lintas budaya memang secara umum diketahui bahwa wanita memiliki
keinginan atau rangsangan sensual yang jauh lebih rendah. Nah, jauh lebih rendah di sini adalah biasanya bagaimana kita untuk menciptakan rangsangan awal ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri. Namun ketika sudah dia terangsang, dia pun nggak jauh beda dengan pria. Cuman di sini dibutuhkan proses yang panjang untuk menciptakan daya rangsang yang maksimal bagi kaum wanita. Nah, ini berdasar kepada studi lintas budaya yang sudah dilakukan. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ketika pria ini memiliki faktor biologis yang sangat spontanitas, ya, hanya dengan sedikit apa yang ia sedang pikirkan di dalam pikirannya, ini akan mudah terangsang, ya. Jadi tentunya pikiran-pikiran yang sedang dipikirkan adalah pikiran hal-hal yang sesuai pada saat itu. Namun hal itu ternyata mampu menciptakan daya rangsang lebih cepat dibanding wanita ini. Lalu kemudian yang terakhir, ya, ternyata wanita ini ketika sudah menikah memiliki banyak kesibukan yang sebelumnya mungkin jarang dilakukan secara rutin, ya. Misalnya mengurus anak dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor kesibukan-kesibukan baru yang bisa menciptakan penurunan hasrat seksualnya, ya. Jadi kuncinya di sini adalah untuk menciptakan sebuah kestabilan, ya, dalam hubungan seksual atau hubungan suami istri ini tergantung kepada prianya. Jadi pria harus pandai-pandai menciptakan situasi ketertarikan yang stabil. Bagaimana agar hubungan seksualitas setelah berumah tangga ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Artinya sesuai dengan aturan, sehingga hal ini tidak menciptakan percikan-percikan masalah kecil. Karena biasanya hal ini ketika memang wanita tidak dirangsang lebih dulu, ini sulit untuk bangkit. Ketika sudah bilang tidak ingin, maka ketika kita tidak pandai, maka betul-betul tidak ingin. Nah, namun ketika pandai menciptakan itu, maka secara perlahan daya rangsang wanita akan kita dapatkan. Dan di sini butuh proses, artinya pemanasan bagi seorang pasangan, ya, ketika hendak melakukan hubungan suami istri ini sangat diperlukan, ya, untuk menciptakan daya rangsang yang maksimal bagi pasangannya, ya. Nah sahabat, itulah 7 hal, beberapa faktor yang memang harus dipahami kenapa sebagian besar istri tidak mau meminta duluan untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.